Perbedaan cara hidup ini menyebabkan Gagak-Kaking gelisah dan diyakini apa yang dilakukan oleh Bubuksah telah melanggar cara seorang pertapa. Berkali-kali Gagak-Kaking menasihatinya namun tidak berhasil. Bubuksah meyakini bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai alam surga. Jiwa itu adalah tunggal, dan bersama tapanya itu berharap jiwa itu segera menyatu kembali ke asalnya. Di lain pihak diceritakan bahwa Dewa Indra melapor kepada Dewa Siwa atau Bahtara Guru bahwa ada dua orang pertapa yang sama-sama Rahayu Sagung Binadi, Kalis Indrobedo, Nur Insan Nikolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Caturanggan Alam. Bubuksah dan Gagak-Kaking adalah dua bersaudara, kakak adik, yang menurut lontar Purana Dewa Tatwa, mereka berdua merupakan putra-putra dari Empu Dwi Jendra. Dahulu diceritakan mereka sempat diuji kesaktiannya oleh seekor harimau putih saat menjalankan tapanya di tengah hutan yang dalam lontar Bubuksah, alih aksara dan bahasa lontar. Awal kisahnya diceritakan sebagai berikut. Bubuksah bernama Kebomili. Gagak-Kaking bernama Kebong Rawek. Mereka berdua senang menekuni ajaran kebenaran, tidak suka kepada hal-hal keindahan keduniawian, sehingga mereka memutuskan untuk mencari seorang guru dan selanjutnya ingin menjalani kehidupan layaknya seorang pendeta. Mereka lalu menuju ke pertapaan Mandhalangmu atas petunjuk Ulu Kembang, seorang siswa dari pertapaan tersebut. Di sana, mereka berdua akhirnya diterima untuk menjadi muridnya. Keduanya lalu diganti namanya. Kebomili menjadi Gagak-Kaking, sedangkan Kebong Rawek menjadi Bubuksah. Setelah dirasa cukup dalam menuntut ilmu, keduanya lalu memutuskan untuk pergi bertapa ke sebuah gunung. Gagak-Kaking mengambil tempat di sebelah barat menghadap ke timur. Sedangkan adiknya, Bubuksah mengambil tempat di sebelah timur menghadap ke barat. Dalam hidupnya, kedua kakak beradik ini mengambil jalan yang berbeda. Gagak-Kaking menjalankan tapanya dengan memakan makanan yang tidak bernyawa, sedangkan Bubuksah menjalankan tapanya dengan cara beherawa, yakni memakan makanan yang bernyawa termasuk binatang-binatang yang paling menjijikan sekalipun. Perbedaan cara hidup ini menyebabkan Gagak-Kaking gelisah dan diyakini apa yang dilakukan oleh Bubuksah telah melanggar cara seorang pertapa. Berkali-kali Gagak-Kaking menasihatinya namun tidak berhasil. Bubuksah meyakini bahwa banyak cara yang dapat dilakukan untuk mencapai alam surga. Jiwa itu adalah tunggal, dan bersama tapanya itu berharap jiwa itu segera menyatu kembali ke asalnya. Di lain pihak diceritakan bahwa Dewa Indra melapor kepada Dewa Siwa atau Bahtara Guru bahwa ada dua orang pertapa yang sama-sama sakti ingin berebut surga. Dewa Siwa lalu mengutus Kalawijaya untuk menyamar sebagai harimau putih untuk menguji mereka. Siapa salah satu dari mereka yang Tiagapati, maka dialah yang berhak masuk surga. Dalam melakukan pengujiannya, harimau putih lebih dahulu mendatangi Gagak-Kaking dan mengatakan ingin memakannya. Gagak-Kaking tidak mau dimangsa oleh harimau itu. Bahkan ia menyuruh harimau putih itu untuk mendatangi Bubuksah. Harimau itu lalu mendatangi Bubuksah, dan Bubuksah pun menyerahkan dirinya untuk segera dimangsa. Bubuksah ternyata Tiagapati. Harimau putih pun segera menjelaskan bahwa dirinya adalah utusan Dewa Siwa. Untuk mengujinya, Bubuksah lalu diajak ke surga untuk menemui Dewa Siwa. Oleh karena Bubuksah dan Gagak-Kaking sebelumnya sudah berjanji paras-paros seia sekata, baik suka maupun duka, maka Gagak-Kaking pun diikutkan ke surga. Bubuksah duduk di punggung harimau, sedangkan Gagak-Kaking bergelantungan memegang ekor harimau. Setibanya di surga, mereka diberi tempatnya masing-masing sesuai dengan tapanya. Oleh karena Bubuksah Tiagapati, maka ia berhak mendapatkan surga yang terbaik dan tertinggi, surga ketujuh. Sedangkan Gagak-Kaking diberikan surga tingkat kelima, lengkap dengan abdinya sebagai pahala atas tapanya yang juga sangat ulas asih terhadap semua makhluk. Paras-paros adalah semangat kebersamaan, yaitu seia sepenanggungan atau seia sekata dalam menjaga keharmonisan Trihita karena khususnya hubungan palemahan antara manusia dan lingkungannya. Bertujuan untuk dapat mencapai ketentraman bersama Jagadhita sebagai penerapan ajaran Karma Marga. Yang dengan dilandasi filosofi, Paras-paros Sarpanaya Salunglung Sabayantaka,
Ji ini diharapkan agar kita selalu dapat menjalin persahabatan kepada setiap orang. Dan bukankah manusia itu tak mungkin hidup jika hanya sendiri di dunia ini, benar kan? Tentunya dia membutuhkan orang lain di sekitarnya demi kelangsungan hidupnya. Ini merupakan salah satu bentuk keagungan Tuhan, di mana Dia menciptakan manusia bukan hanya sendiri saja. Tuhan punya tujuan di mana manusia haruslah memiliki teman untuk bekerja sama, berinteraksi, berbagi, saling menghargai dan saling mengasihi. Terkadang manusia itu sendiri lupa akan tujuan Tuhan dalam hidupnya. Manusia lebih mementingkan egonya dan lupa bahwa Tuhan menghendaki kita untuk bekerja sama dengan orang lain. Bukan tidak banyak orang-orang yang berpikir, "Ya aku dan kamu-kamu." Pola pikir seperti inilah yang membuat rasa kebersamaan itu hilang. Dan alangkah lebih baik jika manusia berpikir, "Kita," dan bukan, "Ya aku dan kamu-kamu." Ini seperti yang tersirat dalam filosofi Tatuam Asi untuk menciptakan kedamaian dalam kebersamaan. Sejalan dengan itu, nilai paros-paros ini juga tampaknya relevan dimaknai dalam menghadapi situasi akhir-akhir ini yang dalam Paros-Paros, PKB 2012, kutipan artikel Bali Post disebutkan bahwa paros-paros yang dilandasi dengan semangat kekeluargaan menyama Braya untuk selalu saling tolong-menolong yang dapat terevitalisasi dan terimplementasi secara lebih nyata dalam masyarakat agar terjaga kerukunan, kebersamaan, keharmonisan dan kenyamanan dalam hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Nil ing Sambikolo.